Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Dari zaman ke zaman Engkau memanggil orang muda, mengirim orang muda pergi kemana di mana Engkau pimpin untuk melayani, untuk memberitakan Injil, untuk menaburkan benih, untuk mentafsirkan firman-Mu dan membawa manusia yang Kau cipta kembali kepada hadiran-Mu di dalam kerajaan-Mu. Kami berdoa kiranya Engkau berkati malam ini sebagaimana Tuhan sudah memberkati sepanjang hari. Berkati kebaktian ini sebagaimana Tuhan sudah memberkati semua kebaktian yang sudah lewat. Dengar doa kami. Kami serahkan hati kami setiap orang ke dalam tangan Tuhan. Celikkanlah jiwa kami. Tajamkanlah telinga kami untuk peka menerima dan sudi ambil segala firman Tuhan sebagai benih yang ditanam di dalam hati kami. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk. Kita membaca dari Ibrani pasal 11 ayat pertama. Ibrani pasal 11 ayat pertama. Saya membaca satu kali dan saudara-saudara membaca satu kali. Ibrani pasal ke-11 ayat yang pertama saja. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Semua membaca. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman tidak dilihat. Iman adalah bukti. Iman menjadi pengharapan. Dan iman menjadi penglihatan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Ayat kedua, karena iman maka diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Ayat 3, karena iman maka kita mengerti bahwa alam semesta diciptakan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel mempersembahkan kepada Allah. Kelima, karena iman, Henok terangkat. 6, tanpa iman tidak mungkin orang diperkenan Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah harus terlebih dahulu percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah juga memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. 7, karena iman Nuh mendapat petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. 8, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Dan seterusnya. Kita bersyukur pada Tuhan, agama Kristen berbeda dengan semua agama. Kristen berdasarkan inisiatif Tuhan. Kemarin saya berbicara ada dua macam agama. Agama antroposentrik dan agama teosentrik. Ada dua macam gereja. Gereja antroposentrik dan gereja teosentrik. Ada dua macam teologi. Teologi antroposentrik dan teologi teosentrik. Yang berasal dari Tuhankah atau berasal dari manusiakah? Mengapakah agama Kristen berbeda dengan semua agama yang lain? Karena semua agama yang lain kuncinya adalah kelakuan untuk diperkenan Tuhan. Tidak ada satu agama terkecuali selain Kristen. Kelakuanmu akan menentukan kau diterima atau tidak diterima oleh Tuhan. Dirimu, manusia yang menentukan dia diselamatkan atau tidak. Kalau kelakuanmu jelek, Allah tidak bisa menyelamatkan engkau. Kalau kelakuan engkau cukup baik, Allah harus menyelamatkan engkau. Maka Allah pun harus ditentukan oleh
sesuatu reaksi manusia. Tadi ada kalimat di wawancara, anugerah Tuhan mendahului reaksi manusia. The grace of God is prior to human response. Dan berdasarkan kunci ini kita membaptiskan anak-anak bayi. Sebelum mereka bisa bereaksi, Tuhan sudah menyatakan anugerah kepada mereka. Sebelum kita dilahirkan, sebelum dunia diciptakan, Tuhan sudah mentakdirkan, Tuhan sudah memilih kita. Ini semua merupakan satu kunci yang disebut kunci master yang menjelajah seluruh kitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Abraham dibenarkan, sesudah itu baru disuruh sunat. Abraham dibenarkan sebelum sunat itu terjadi. Abraham dibenarkan sebelum Taurat diberikan. Taurat turun ke dunia 430 tahun sesudah Abraham dibenarkan oleh Tuhan. Itu sebab para orang Farisi dan perjanjian baru, mengapa kami berbuat baik, kami melakukan Taurat, kami sempurna, kami akan diperkenan oleh Tuhan. Itulah sebab mereka mencoba menjadikan seluruh sistem Alkitab menjadi antroposentrik. Tapi Paulus mengatakan tidak, kembali kepada teosentrik. Jikalau bukan Tuhan yang memanggil, tidak ada seorang yang kembali kepada Tuhan. Jikalau Tuhan tidak mempersiapkan keselamatan, tidak ada anugerah pengampunan dosa bagi manusia. Jikalau Tuhan tidak mengirim Kristus, tidak ada seorang pun bisa beriman kepada Dia. Yudas menjual Yesus pun itu merupakan sesuatu kunci di mana membuktikan manusia bagaimana jahatnya. Tetap Tuhan boleh memanggil dia, lalu membuktikan berapa rusak. Bagaimana dia mempunyai kegiatan, tak mungkin dia melebihi dari anugerah Tuhan. Saudara-saudara sekalian, jikalau Yesus tidak ke dalam dunia, Yudas tidak bisa jual apa-apa. Sehingga kegiatan manusia, reaksi manusia itu semua tidak mempunyai kepentingan lebih daripada satu inisiatif Tuhan Allah memberikan sesuatu kepada manusia. Sebelum dunia dicipta, sebelum ibu melahirkan, Paulus berkata, aku sudah dipanggil pada saat aku berada di rahim ibu, belum lahir. Paulus tidak pernah berencana untuk menjadi orang Kristen. Paulus tidak pernah mempunyai jadwal kapan saya akan menjadi orang beriman kepada Kristus. Saat dia harus beriman kepada Tuhan adalah saat dia berniat untuk menghancurkan kekristenan. Inisiatif manusia antroposentrik itu bukan boleh dibandingkan dengan anugerah Tuhan. Dan sebelum kau mengenal Tuhan, Tuhan sudah mengenal engkau. Itu sebab iman Kristen itu adalah iman yang berdasarkan firman. Dan firman berdasarkan inisiatif Allah, mengwahyukan diri. Sehingga iman pun bukan antroposentrik. Kemarin saya sudah berkata iman dari Allah Bapa, iman dari Allah Anak, dan iman dari siapa? Allah Roh Kudus. God the Father, the Son, and the Spirit, the three person in the triune only God is the source of faith. Iman pun bukan satu reaksi, iman pun satu anugerah. Lalu engkau bilang kalau demikian, di manakah reaksi manusia? Di manakah responsibilitas manusia tentang apa yang diinisiatifkan oleh Allah memberikan anugerah kepada manusia? Engkau jangan menolak, jangan mengeraskan hati. Ini jangan mengeraskan hati bukan berarti engkau bisa berinisiatif beriman. Engkau tidak keras hati, engkau tidak menolak, engkau tidak menyembunyikan dosa. Engkau dengan lembut menyambut benih yang ditanam. Itulah satu-satunya yang disebut reaksi. Satu-satunya yang disebut itulah yang boleh kita respon kepada Tuhan. Tapi jangan menolak, tidak ada jasa. Kenapa? Karena anugerah Tuhan memang begitu baik. Kenapa ditolak? Kita tidak menolak, itu tidak jasa. Kita tidak menolak, tidak berarti jasa. Tapi dengan tidak menolak, maka Allah boleh bekerja dalam hatimu. Itu sebab Alkitab mengatakan, terimalah bibit firman itu dengan hati yang lembut. Campurilah atau aduklah atau harmoniskan dirimu dengan firman yang diberitakan kepadamu. Berarti kita tidak ada jasa apa, kecuali engkau berhenti melawan, berhenti berontak, dan di situ Tuhan bisa bekerja secara inisiatif dia
secara presentasi penuh di dalam hati kita masing-masing. Kita bersyukur kepada Tuhan. Inilah ciri khas kekristenan. Yang kau berdasarkan kelakuanmu tidak bisa menggenapi tuntutan Taurat. Semua diselesaikan di dalam seorang yang nama Yesus Kristus. Paulus berkata, ini menghantam jasa yang dianggap satu-satunya cara untuk memperkenan Tuhan. Di mana Paulus langsung counter kepada orang Farisi. Langsung counter melawan Farisiisme. Karena Paulus sendiri seorang Farisi. Dia dulu pernah menganggap dengan jasa, dengan kelakuan, dengan kebaikan, dengan segala tingkah laku, maka aku boleh berkenan kepada Allah. Paulus akhirnya mengatakan tidak bisa. Dengan segala kelakuan kita tidak mungkin memperkenan Tuhan. Ini tidak berarti orang Kristen tidak perlu mempunyai kelakuan yang baik. Ini tidak berarti iman tidak perlu diwujudkan di dalam aktivitas, di dalam kelakuan kita perbuatan setiap hari-hari. Karena iman tanpa kelakuan itu mati adanya. Sehingga kelakuan itu perlu, tapi kelakuan belum pernah menjadi jasa. Kelakuan itu penting, kelakuan itu belum mendahului anugerah. Kelakuan itu penting, kelakuan bukan menjadi syarat dan kualifikasi kita menerima anugerah keselamatan dari Tuhan. Kelakuan hanya menjadi satu pernyataan bahwa iman kita itu iman yang sesungguhnya. Dan iman itu adalah satu buah di mana firman menjadi taburan bibit di dalam hati kita. Dan firman itu menjadi satu dasar di mana di dalamnya mengandung bibit iman. Sehingga dengar firman timbul iman. Faith comes by hearing. Dan hearing comes by the word of Jesus Christ. Saudara-saudara, iman dari mana? Dari dengar. Iman dari mana? Dari doa minta. Karena kita sadar kita kurang. Kami beriman, tetapi iman kami terlalu kecil. Tolonglah beri iman kepada kami. Demikian doa rasul-rasul. Dan iman dari mana? Iman datang daripada pengujian. Pohon yang ditanam di pinggir laut, yang selalu ditiup dengan angin tofan yang besar, adalah pohon yang akarnya paling dalam. Orang Kristen yang tidak pernah diuji, orang Kristen yang tidak pernah mengalami kesulitan, kemiskinan, kesusahan, penderitaan, tak mungkin mempunyai iman yang kuat dan tak mungkin mempunyai cinta kasih terhadap Tuhan yang sungguh-sungguh. Semua orang minta enak, semua orang minta lancar, semua orang minta makmur, semua minta cepat-cepat sukses. Kalau bisa kita melayani tempat yang paling enak, paling cukup. Kalau demikian, Kristus cukup di surga, tidak usah ke bumi. Saya berkata kepada anak saya, pikir baik-baik. Seumur hidupmu, selain anugerah keselamatan dari Yesus Kristus, anugerah yang paling besar adalah engkau pernah susah. Saya sangat takut karena anak-anak saya sudah lebih enak dari saya. Sehingga mereka tidak pernah mengalami kesusahan yang saya alami. Saya bukan karena sendiri pernah susah inginkan anak saya disiksa. Saya bukan orang gila. Tapi tanpa kesusahan latihan yang ketat mau jadi apa? Tadi di mobil saya masih bicara sama anak saya. Selama 6 tahun SMP 1, SMP 2, SMP 3, SMA 1, SMA 2, SMA 3. 6 tahun papamu cuma 3 kali minum 1 gelas teh di dalam kantin. 2 tahun 1 kali minum teh. Kenapa? Tidak ada uang. Waktu itu begitu susahnya. Sehingga saya mau masuk itu mesti keluarkan uang dari kantong. Tapi tidak ada uang. Kami 4 saudara pergi ke Loak. Beli 1 gergaji yang kecil. Untuk digilir pakai untuk kelas-kelas yang berbeda. Di dalam kerja tangan. Dan uang itu dari mana? Dari cicilan uang saku. 4 anak kumpul. Untuk dapat 1 yang sudah berkarat-karat, kita kikis dengan kertas lemplas. Giliran pakai. Saudara-saudara, kesusahan itu 1 malaikat. Penderitaan itu 1 berkat. Berkat yang dibungkus dengan kesulitan-kesulitan. Kita lihat di luar sulit, tapi di dalamnya berkat. Kita lihat di luar itu ujian, di dalamnya itu hadiah, upah yang besar dari Tuhan. Siapa sih orang yang kaya raya memberikan sumbangsi besar kepada dunia kecuali memberikan uang banyak?
Di negara apa sih orang membuat patung orang kaya? Selalu membuat patung orang yang memberikan sumbangsi besar, yang merubah situasi, yang betul-betul berjuang untuk negara. Itu yang diingat, bukan orang kaya yang diingat. Saudara-saudara, saya tidak berarti kita tidak boleh enak, tidak boleh kaya, tidak boleh lancar. Boleh, tapi pernah susah. Itu salah satu hal ujian dari Tuhan kalau engkau beriman teguh. After I have been trial, I will be as pure gold. Ayub mengatakan kalimat ini. Setelah aku diuji, aku akan menjadi seperti emas murni. Saudara tahu tidak, ujian itu penting sekali. Karena ujian akan memurnikan engkau. Tuhan menciptakan engkau sebagai tambang emas. Tapi tambang emas bukan emas. Tambang emas tidak murni emas. Tambang emas perlu dicairkan dengan api, dengan panas yang menghancurkan dia. Baru emas murni muncul. Banyak orang itu bagus, talenta bagus, ingatan bagus, potensi besar. Tapi tidak mau susah, tidak pernah susah. Engkau tidak perlu cari susah. Tapi kalau susah diizinkan Tuhan datang kepadamu, jangan lari. Seperti firman Tuhan diberitakan kepada engkau, jangan tolak. Seperti gerakan Roh Kudus sudah sampai pada hatimu, jangan keraskan hatimu. Tuhan, what you want to do in my life, please do it. I am ready. Kalau Tuhan mau saya lebih menderita, saya mau. Saya bersedia. Nah saudara-saudara, 6 tahun saya hanya terlalu aus. Pergi minum 3 kali teh. Berarti 730 hari. Baru masuk kantin 1 kali. Siapa seperti saya? Sekarang saya boleh khotbah terus 3 jam tak minum air. Saudara tidak pernah sadar atau sudah sadar, pendetamu khotbah, seluruh khotbah hampir tidak pernah engkau melihat dia minum air. Karena apa? Sudah dilatih. Dilatih demikian rupa menjadi satu tenggorokan, satu lidah, satu mulut yang lain sama mulut yang lain semua. Saya baru cerita sama anak saya yang menerjemahkan saya di Hong Kong. Setiap kali menerjemahkan, saya khotbah 1,5 jam, dia minum air 10 kali. Karena dia tidak tahan. Tapi saya tidak. Kadang-kadang 3 jam di atas mimbar tidak minum. Saudara, karena apa? Saya takut waktu saya minum mengganggu pendengar. Sehingga mereka mulai cabang dan tidak konsentrasi kepada firman Tuhan. Itu sebab bagaimana bisa bikin seluruhnya itu menjadi satu khotbah yang tanpa berhenti. Hampir tidak beberapa detik berhenti. Supaya pikiranmu itu terus dibentuk, terus dipimpin menjadi satu arus yang memuncak kepada, oh kalau begini saya tahu, saya mengerti. Inilah firman Tuhan. Dan engkau berkata, aku taat. Iman muncul di situ. Saudara-saudara sekalian, inilah kemarin kita telah bicara iman dari Allah Bapa, iman dari Allah Anak, iman dari Allah Roh Kudus, iman dari pendengaran, iman dari rindu, aus dan berdoa minta Tuhan, dan iman daripada ujian. Setelah diuji, maka Daniel, dia tidak perlu takut sama singa. Setelah diuji, Sadrak, Mesak, Abednego lebih kuat daripada patung yang dituntut supaya mereka menyembah kepada dia. Padahal patung itu kena cairan, kena api, menjadi hancur dan dibentuk. Saudara-saudara, ada satu cerita yang diceritakan oleh seorang profesor saya. Dan saya sangat-sangat terkesan. Dia mengatakan, Alkitab mengatakan, firman-Mu seperti perak yang teruji 7 kali. Saudara-saudara tahu kenapa perak diuji 7 kali? Perak diuji 7 kali. Karena setiap kali itu ada semacam yang campuran yang bukan perak akan menjadi terapung ke atas. Jadi perak itu ditaruh di satu wadah, lalu itu dikasih api, akhirnya perak itu cair, sudah cair semua menjadi liquid. Maka karena perak lebih berat daripada tanah, dari pasir, dari kayu, daripada sebuah butir-butir bahan yang lain, maka setelah uap, setelah menjadi cair mendidih, lalu yang menjadi asli perak turun ke bawah, pasir-pasir berada di atas.
Lalu yang uji itu pertama kali dia sekarang mengeluarkan, menyaring semua pasir di atas, dibuang. Sudah dibuang, maka perak itu mengalami ujian kedua. Kedua kali dibakar sampai panas, maka butir pasir yang lebih kecil naik lagi. Sudah naik di atas permukaan itu kotor sekali, dibersihkan lagi. Maka dibakar kali ketiga. Kali ketiga akhirnya masih ada debu kecil-kecil, itu dikeluarkan. Kali keempat, kali kelima, kali keenam sudah hampir tidak ada. Tak bisa, mesti kali ketujuh. Angka 7 itu adalah angka sempurna. Angka 7 adalah angka jumlah 3 plus 4. Dan 3 itu angka surga, 4 angka dunia, 3 angka Allah, 4 itu angka manusia. Waktu Tuhan mau bekerja di dalam diri manusia, dia mau dengan cara dia yang sempurna membersihkan kita. Pada kali ke-7, saudara-saudara, dilihat lagi. Semua yang paling kecil keluar sedikit-sedikit. Lalu dibersihkan, sudah bersihkan, tunggu lagi sebentar. Sudah 7 kali, tidak ada yang naik lagi. Karena semua sekarang murni perak. Sekarang sudah 99,9 murni perak. Lalu sesudah permukaan itu tidak ada pasir lagi. Kenapakah berhenti? Orang Israel tahu mengapa berhenti. Karena yang membakar perak itu menaruh mukanya di atas permukaan perak yang sudah cair. Lalu dia melihat muka sendiri jelas. I see myself in the surface of the melted silver. Di dalam perak yang sudah cair, di atas permukaannya saya melihat wajahku di dalamnya. Lalu orang menguji mengatakan, angkat, sudah tidak usah kasih api lagi. Saudara-saudara, Tuhan menguji kita sampai terakhir dia mau lihat wajah dia di dalam dirimu. Dia mau melihat peta teladan dia direfleksikan oleh kamu. When you reflect the image and the likeness of God completely, you need no more training, trial, or all kind of test, exam, because it is finished. Sudah selesai. Saya lihat banyak hamba Tuhan itu sudah dibakar 3 kali, dia anggap hebat, lalu tidak mau tuntas. Akhirnya masa tua muncul kesulitan ini. Muncul kesulitan itu, muncul kerusakan ini. Karena apa? Itu mengikuti dia berpuluh-puluh tahun. Sudah selesai, dulu tidak terlalu berani mengangkat kalimat ini. Sekarang saya berkata, saya sudah tua. Saya sudah melayani 50 tahun. Nah, saya boleh mengatakan ke anak muda, mau diuji oleh Tuhan, mau menderita. Yang kau terima khotbah bagian ini tidak ada di universitasmu. Saya tidak peduli engkau mendapatkan gelar berapa banyak, engkau mendapat S berapa banyak, S2, S3. Saya berkata kepadamu, rela diuji, rela diolah, rela dibakar, rela diolah oleh tangan Tuhan sendiri. Sampai kapan selesai? Sampai Tuhan melihat wajahku ada di dalam dirimu. Engkau merefleksikan peta teladanku. Nah, sudah boleh. Ujian berhenti. Socrates mengatakan, unexamined life is not worth living. Orang yang tidak pernah diuji, tidak layak hidup di dunia. Saya sudah mengajar di sekolah teologi kepada lebih 2.000 orang yang menjadi hamba Tuhan. Saya mendirikan Reform Institute di Amerika. Saya hanya mengajar 10 tahun, sesudah itu saya serahkan kepada orang muda. Maka dari tahun pertama sampai tahun 10 saya pergi. 10 tahun pergi Amerika. Setiap kali pergi 30 hari. Hampir tidak ada 1 hari kosong. Boleh pergi lihat anak saya tinggal di mana. Tidak ada waktu. Mengajar dari Senin sampai Kamis malam. Jumat pagi kesaksian. Lalu dosen yang lain teruskan sampai malam. Tapi siang saya sudah berangkat ke kota lain. Mengadakan kebangunan rohani Jumat, Sabtu, Minggu. Senin pagi kadang-kadang
Minggu malam jam 12 ke airport menangkap plane yang bisa melintasi perjalanan yang 6 jam. Saya habis khotbah di Los Angeles, naik kapal terbang ke New York. Sampai di situ mulai mengajar lagi. Sehingga 10 tahun tidak ada waktu pergi lihat anak saya sekolah di mana. Cuma 1 kali saya pagian sedikit pergi, bisa melihat. Akhirnya menemukan anak saya tinggal di kamar yang pinggirnya itu semua sudah dikasih selotip karena ada serangga-serangga yang berjalan di situ. Saya tanya, kenapa kamarnya paling jelek? Ya, habis kita orang Kristen sama-sama sewa rumah 5 orang, 4 kamar kasih orang lain pilih dulu. Yang terjelek saya pakai sendiri. Lalu dia mesti kerja sampai malam jam 2. Akhirnya dia bisa selesai studinya. Saya bersyukur. Oh, kalau begini engkau mengerti bagaimana mengalah. Engkau mengerti mana menderita. Kiranya Tuhan pakai engkau. Saya berkata 1 kali kepada dia, saya akan melayani Tuhan tahun depan 50 tahun. Maukah engkau juga melayani 50 tahun? Sehingga papa dan anak melayani dunia ini 100 tahun. Kalau mau, you berdoa. Selesai program PhD. Engkau masuk sekolah teologi. Tahun ini bulan 8, David sudah masuk sekolah teologi. Dia mulai lagi belajar teologi untuk dipakai oleh Tuhan. Saudara-saudara sekalian, pernah menderita, mau diuji, itu bukan kerugian, itu keuntungan. Dunia akan menerima berkat besar dari pemimpin-pemimpin yang pernah menderita karena dia mengetahui bagaimana kesusahan orang lain. Dunia selalu mendapat berkat dari pemimpin-pemimpin yang pernah diuji, pernah menderita. Sehingga pada waktu mereka ngomong bukan mulut tok, tapi mereka menjadikan teladan mereka bahan pendidikan untuk orang-orang yang dididik. Begitu banyak papa mama kekualahan mendidik anak, tidak tahu mau pakai bahan apa. Bahan buku apapun percuma. Tapi kejujuran, kesungguhan, penderitaan, dan kerja berat, ketekunan, konsistensi, spirit, dan kejujuran. Itu menjadi satu teladan. Menjadi bahan pendidikan terbaik untuk anak-anakmu. Saudara-saudara, jangan kira engkau sudah studi tinggi. Engkau sudah ke luar negeri, sudah dapat gelar banyak. Engkau menjadi pendidik yang baik. Mengapa banyak doktor-doktor yang pendidikannya hebat, anaknya tidak jadi? Kenapa banyak ibu orang-orang desa yang tak ngerti apa anak-anak jadi-jadi semua? Karena Tuhan memberikan semacam keadilan bagi yang jujur, yang sungguh, yang lurus hatinya. Anaknya akan jadi secara otomatis. Tetapi mereka yang pengetahuannya banyak, teorinya banyak, ngomongnya banyak, tapi teladan tidak ada. Tak mungkin menggerakkan hati nurani daripada anak-anaknya. Saya sebagai pemimpin, saya tidak berani memimpin dengan mulut. Saya memimpin dengan pelaksanaan sungguh-sungguh. Kalau saya mengatakan, baik engkau harus mengabarkan Injil. Saya sendiri kerjakan tidak. Saya mengatakan engkau harus tekunin doktrin. Saya sendiri tekunin tidak. Engkau harus mau melayani. Saya melayani tidak. Di hadapan Tuhan hati nurani saya bersih. Kalau hari ini Tuhan panggil saya berkata, I have done what you want me to do. During my life spent on this earth, I have done your will. Saudara, gerakan ini tergantung kepada pemimpin-pemimpin yang kalau diberikan pemberitaan tidak lari. Sudah bersiap untuk diuji oleh Tuhan. Apapun yang berasal dari Tuhan engkau terima. Lalu engkau akan menjadi pemimpin untuk gerakan ini yang baik. Saudara-saudara sekalian. Kenapa retreat kita dari pagi sampai malam kebaktian melulu. Tidak ada rekreasi, tidak ada sepak bola, tidak ada tarik tambang lalu ketawa-ketawa begitu. Tekangnya kayak gini. Nah itulah master planner di sini. Saya merencanakan begini. Saya bilang mungkin kamu bisa. Engkau bilang nggak mau. Tidak apa-apa. Engkau ikut sampai selesai. Engkau akan tahu ini berkat. Mengapa buang waktu di sini main-main? Tarik tambang, berenang. Berenang kok di kali itu loh banyak tempatnya. Main layangan di Monas, bukan di sini. Di sini akan menerima, akan menghisap, menarik semua pengalaman-pengalaman dari hamba Tuhan yang betul-betul dipakai oleh Tuhan. Lalu itu menjadi suatu bobot yang membangkitkan engkau
bagaimana berisi besok untuk dipakai Tuhan. Yesus berkata seperti seorang yang dari gudang yang lama dan gudang yang baru keluarkan barang-barangnya. Karena apa? Simpan terus. Saya mempunyai satu sifat. Kalau barang baik, murah, mungkin saya beli, ada uang, saya habisin semua. Barang itu taruh di gudang saya. Akhirnya waktu saya tua, saya langsung keluarkan jadi satu museum yang tidak kecil. Bukan barang biasa. Karena puluhan tahun semua uang saya tidak pakai untuk beli makanan enak buat saya. Ada kelebihan uang saya bikin sesuatu yang akan menjadi pendidikan, akan menjadi sesuatu yang menjadi faedah bagi ratusan juta manusia. Saudara-saudara sekalian, demikian pengetahuan. Engkau terima pengetahuan terus isi. Akhirnya engkau menjadi satu gudang yang sudah ready, ever ready to supply all things for the needs of others. Yesus berkata, engkau akan seperti gudang lama, gudang baru, isi semua untuk engkau boleh melayani yang lain. Engkau yang percaya akan seperti air yang memancur terus dari perutmu tidak habis-habis sampai hidup yang kekal. Waktu saya masih muda sekali, masih umur 30, saya berkhotbah di kota besar Hong Kong, kota besar Taipei, kota besar di 28 di Singapura. Lalu mereka itu semua orang pintar-pintar dari khotbah. Saya bilang cilaka, saya masih muda, saya bisa isi apa? Dan cilaka itu 26 hari di Hong Kong, khotbah 65 kali. Apa yang saya tahu semua dikeluarkan juga tidak cukup. 65 kali, 26 hari. Capeknya luar biasa. Dan yang dengarkan dan melihat khotbahnya bagus, datang terus. Pertama saya senang, wah orang ini terus ikut saya. Dengar khotbah di sini, naik kapal terbang ketemu, naik kapal laut ketemu lagi, ke Kowloon dia muncul lagi. Pelan-pelan saya bosan, hidung ini terus muncul. Lu terus dengar, saya mesti kasih khotbah yang baru. Akhirnya saya gimana? Saya tidak tahu bagaimana bisa menyelesaikan 65 khotbah di dalam 26 hari. Sekarang pendeta pada saya suruh khotbah satu-satu. Kalau bisa jangan saya, atau susah persiapannya. Kalau persiapan satu khotbah mesti 2 minggu, lalu 26 hari mesti khotbah 65 kali. Engkau mesti persiapannya 2 tahun. Tapi Tuhan melatih saya seperti peras terus. Saya melihat ya sekarang anak muda yang lebih susah dari saya dulu hampir tidak ada. Yang lebih sulit hampir tidak ada. Saya kalau keluar kota itu naik bus sampai tengah jalan muntah-muntah seluruh karena pusing tak karuan. Satu kali saya kira mungkin saya pusing karena kurang makan. Mau tuh bus berhenti di tengah jalan, saya cepat-cepat makan. Begitu makan saya kira akan baik. Sebelum naik bus semua muntah. Sudah bayar muntah semua. Rugi banget bukan? Lalu saya bilang, Tuhan kenapa anda panggil orang lain yang pergi keliling bukan saya. Waktu itu orang tidak kasih tiket kapal terbang, tiket bus, tiket kereta api. Jadi saya khotbah sampai Semarang jam 10, jam 12 malam naik kereta api ke Surabaya. Karena besoknya khotbah di Surabaya. Terus begitu. Itu kurus, sakit, batuk, tak habis-habis. Tapi puji Tuhan, sekarang saya seperti lebih kuat dari orang lain. Kenapa? Dilatih, diuji. Jadi gerakan ini adalah gerakan yang lain sama gereja lain. Saya senang kalau semua rekan-rekan, semua pengurus-pengurus dari MRI di mana saja yang namanya Reform selalu ikut NRIWC. Karena di sini engkau bukan dengar teologi Reform. Pendetamu bisa memberikan teologi Reform mungkin lengkap daripada pendeta yang khotbah di sini. Tapi saya percaya semangat yang saya akan turun kepadamu, itulah harta yang paling berharga di dalam gerakan Reform ini. Dari nol menjadi segala ada. Dari tidak mungkin menjadi mungkin. Dari perlawanan banyak menjadi berkawan dengan semua. We are turning. We are changing the world. We are transforming our age. Kita yang minoritas akhirnya menjadi berkat bagi mayoritas. Dan selalu memikirkan berkat untuk menjadi mayoritas. Akhirnya kita terlepas daripada kesulitan menjadi minoritas. Itu satu dalil yang besar sekali. Barang siapa yang mengerti poin ini, dia orang bijaksana. Engkau selalu berjuang bagi dirimu. Akhirnya engkau dibuang oleh seluruh masyarakat.
Engkau selalu berjuang bagi seluruh negara dan melupakan dirimu, yang akan diterima oleh negara dan diterima oleh segala zaman. Always think about others. Tidak ada waktu. Kalimat mengatakan, saya tidak ada waktu, saya tidak mungkin. Selalu mengatakan mungkin. I'm available, I'm ready, I'm willing to serve, I'm willing to bear the cross, I'm willing to experience this kind of bitterness and heavy laden and all kinds of the burden. Kalau Tuhan mau pakai saya bersedia. Selalu bersedia, selalu rela, selalu mau terima tamu, selalu meluangkan diri, selalu mengkerok diri untuk lain, selalu bersedia dipakai Tuhan. Saudara-saudara, kita kembali kepada poin yang hari ini saya mau bicarakan. Yang disebut iman kepercayaan itu di dalam Ibrani pasal 11. Bukan karena sudah mempunyai sesuatu lalu baru beriman. Justru iman adalah satu dasar daripada hal-hal yang kita harapkan. Yang kita harapkan tidak tahu kapan datang. Sekarang tidak ada, tapi dasarnya sudah ada. Saudara-saudara, kalau saya datang kinasi lambat, panitia mulai gelisah, itu tandanya kurang beriman. Lalu dia, sekarang patung di mana? Sekarang di mana? Sudah sampai di mana? Sudah, tak usah takut. Lebih baik you siapkan khotbah. Kalau saya datang, yang khotbah sudah. Masa telepon terus. Baru kemarin khotbah iman, hari ini sudah kelihatan you tidak beriman. Saudara-saudara, iman adalah satu dasar daripada apa yang kita harapkan. Yang kita harapkan selalu tidak kelihatan. Ini kalimat dari Paulus. Siapa masih mengharapkan sesuatu yang dia sudah lihat? Kita justru mengharapkan sesuatu yang belum lihat. Yang belum dapat diharapkan. Yang sudah dapat dimiliki. Yang diharapkan yang belum datang. Yang sudah datang sudah dilihat. Yang sudah dilihat tak usah diharap. Diharap karena tidak dilihat. Dan Tuhan mengatakan, aku menjadi tujuan dari pengharapanmu. Aku selalu menyembunyikan sesuatu yang ku janji kepadamu. Dan engkau hanya melalui iman melihat apa yang tidak kelihatan. You see the unseen things. You see the invisible promises of God. That is your hope. Iman menuju kepada sesuatu yang tidak kelihatan. Tapi ada dasar. Dasar yang pegang di tangan. Yang belum datang biarin. Tidak apa-apa. Meskipun belum datang, sudah dijanjikan. Yang janji siapa? Yang janji orang yang mungkir? Tidak. Yang janji orang yang jujur? Iya. Yang janji orang yang setia? Iya. Yang janji orang yang tidak berubah? Iya. Yang janji orang yang kekal? Siapa itu? Tuhan. Berdasarkan 3 hal Tuhan berjanji. Tuhan berjanji berdasarkan kejujuran dia. Kesetiaan dia. The faithful one who promises us. Kedua, Tuhan berjanji berdasarkan ketidakperubahan dia. The unchangeable ones who promises us. Ketiga, Tuhan berjanji berdasarkan kekekalan dia. The eternal one who promises us. Kalau ketiga itu sudah menjadi satu, maka iman kita tidak usah takut, khawatir, tidak usah gelisah, tidak usah lagi menjadi tidak pengharapan. Karena apa? Yang janji kekal kok. Maka janjinya kekal. Yang janji tidak berubah kok. Tak mungkin dia tarik kembali. Yang janji itu jujur kok. Tak mungkin dia menipu kita. Allah yang tidak menipu. Allah yang tidak berubah. Allah yang kekal sudah berjanji. Engkau masih mau apa? Engkau masih takut? Engkau masih khawatir? Berapa kali Alkitab mengatakan jangan khawatir, jangan takut, jangan khawatir, jangan takut. Akulah Tuhanmu. Akulah yang menyertai kamu. Aku yang berjanji kepada kamu. Dan aku tidak pernah mungkir. Masih tidak cukup? Saudara-saudara, iman adalah dasar dari apa yang kita harapkan. Iman adalah sesuatu yang kita lihat di dalam dunia tidak kelihatan. Iman adalah dasar pengharapan. Dan iman juga adalah sesuatu kesaksian bagi orang-orang, bagi hal-hal yang kita tidak lihat. Kita sudah mempunyai bukti. Bukti itu bukan bukti yang kelihatan sesudah. Bukti yang di dalam, yang bersandar kepada satu proyeksi kepada dia yang berjanji kepada kita. Saudara-saudara sekalian, itu iman di dalam bahasa Greka itu pistos. Di bahasa Latin itu fide.
Dan fide itu sudah Inggris jadi faith. Karena orang Inggris pelat fide, tidak bisa faith itu jadi faith. Istilah faith itu fide. Dan fide itu apa? Fide itu sama fidelity, sama artinya yang bisa dipercayai. Jadi iman itu berarti kesetiaan, ketidakperubahan. Itu menjadi satu iman. Kejujuran, kesetiaan, ketidakperubahan yang terus menerus, itu namanya iman. Kalau saudara mendengar musik, maka saudara suka dengan speaker yang bagus. Speaker yang bagus itu namanya hi-fi. Hi-fi itu artinya high fidelity. High itu tinggi, fidelity itu kesetiaan. Dan kesetiaan yang tinggi itu namanya hi-fi. Sehingga pada tahun 53 orang menemukan itu. Sampai 57 mulai masuk di dalam satu jarum 2 sisi. Jarum itu dibikin daripada berlian yang tipis dan kecil sekali. Dan makin tipis, makin kecil, makin mahal. Berlian biasanya makin besar, makin mahal. Tapi berlian untuk gores di atas permukaan rekor yang 33,5 putaran setiap menit itu menjadi stereo pertama. Itu berliannya 2 sisi. Sisi sini lincip, sisi sini lincip. Dan dihaluskan dengan mesin, dengan teknologi yang paling tinggi. Sehingga waktu dia garis tidak merusakkan rekor. Tetapi pada waktu melewati rekor, rekor itu dibikin dengan itu semua ukiran-ukiran di sebelah kanan sama kiri beda. Sehingga di sini itu gelombangnya sini beda. Yang sini suara rendah, yang sini suara tinggi. Atau yang sini alat yang lain, sini alat yang lain. Misalnya sini piano, situ adalah biola. Jadi di sini di sini satu jarum lewat satu chord, di pinggiran chord kanan sama kiri lain suaranya. Akhirnya waktu keluar, speaker sini keluar trompet, di sini drum. Engkau heran, loh ini satu mesin 2 speaker, kok bisa kanan lain kiri kanan kiri lain. Itu namanya stereo. Stereo berarti 2 channel, suara berbeda, image campur menjadi satu keharmonisan musik di dalam penikmatan yang tertinggi. Engkau melihat sesuatu simfoni orkestra seperti datang mengunjungi rumahmu. Nah itu namanya stereo. Waktu saya pernah mendengar stereo, saya kaget sekali. Saya sudah kaget. Lalu ada suara mengatakan, tidak usah kaget. Dari permulaan Adam sudah stereo. Dulu radio itu speakernya satu kan. Akhirnya Philip bikin by ampli. Itu Philip radio B ampli, saya masih simpan. Pertama kali 2 amplifier, 2 speaker. Untuk stereo mungkin keluar. Lalu setelah keluar, engkau baru tahu, waduh ini bisa suara orang nyanyi dari sini. Tetapi itu suara piano dari situ. Ini berarti seperti rumah saya dikunjungi oleh satu concert hall. Itu stereo mulai ditemukan tahun 50-an. Nah saudara-saudara, setelah menemukan itu, mulai perkembangan daripada recording luar biasa. Dari 2 channel menjadi 4 channel dan 16 channel. Lalu mixer itu bisa mengatur semua suara berbeda-beda. Waktu itu speaker keluar, itu hebat luar biasa. Dulu cuma 1 speaker, sekarang memang 2. Tapi Tuhan pada hari pertama bikin Adam, hitungnya 1, kupingnya 2. Kenapa? Stereo. Betul gak? Manusia perlu ribuan tahun baru menemukan teori stereo. Tuhan bilang, goblok lu. Adam pertama suara anak ini. Dari suara ular, syik. Suara hawa, syik. Dia langsung di mana? Nggak tahu. Ya. Saudara, karena 2 kuping, lalu kupingnya ini kisut-kisut jangan disetrika ya. Enggak, kalau pakaian boleh disetrika licin. Ini jangan biar gini aja. Ini suara cik, 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 cik. Langsung bisa ini anak wah di belakang ini pasti. Kenapa? Karena puternya suara melain sini membuat satu image, engkau tahu direksi. Tuhan itu hebat sekali. Kalau nak mikirkan semua seperti alamiah, dipikirin baru tahu semua desain. Kalau saudara belajar desain, saudara baru tahu berapa sulitnya mau bikin satu rumah yang kamarnya semua ada cahaya dan semua pintu boleh dekat masuk ke dalam ruangan yang besar dan tidak ada jalanan yang buang tempat.
Itu desain, itu cara hemat tempat, itu mesti pikiran berapa banyak. Dan kalau engkau tidak ngerti, engkau bilang, oh memang begitu. Kalau engkau sudah belajar desain sendiri baru tahu. Desain arsitektur yang betul-betul sukses itu memerlukan otak luar biasa. Dan Tuhan adalah desainer the greatest. Tuhan desain mata kita, hidung kita, lalu nada, suara, resonance box di belakang. Coba lihat piano begitu besar suaranya cuma gini. Tapi manusia yang pintar nyanyi, suaranya lebih besar dari piano, bisa proyeksi lebih jauh, resonance boxnya cuma separuh dari ini di belakang ini. No one can do it. That is the greatest wisdom, the greatest supreme designer in the universe. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, waktu Tuhan ciptakan segala sesuatu, menyatakan keindahannya. Sudah kembali kepada tema kita. Waktu kita mengatakan kita beriman kepada yang setia. Lalu kesetiaan kepada yang sungguh itu menjadi klop antara yang sungguh dan yang sungguh setia. Nah, itu namanya iman. Jadi iman tidak boleh tidak sungguh-sungguh setia kepada yang asli. Kenapa namanya hi-fi? Hi-fi adalah tepat menginterpretasikan secara setia suara aslinya. Speaker yang baik, drum itu drum, biola itu biola. Speaker yang jelek, biola jadi gitar, drum jadi kaleng. Saudara-saudara, engkau bilang dum dum dum. Speaker yang bilang treng. Kenapa? Lihat suaranya tidak setia. Jadi apa yang disebut iman? Yaitu setia. Setia kepada apa? Setia kepada asli. Nah, kalau engkau mengatakan saya adalah seorang beriman kepada Tuhan, bukan aku percaya Tuhan sembuhkan saya. Itu satu created and fallen self-confidence yang no basis and no foundation of the word of God. Saya kemarin sudah menjelaskan. Apakah itu benar? Asal kau beriman kau akan disembuhkan. Kepada orang non-Kristen, aku percaya. Iman itu iman apa? Itu iman bukan iman dari kita. Kalau iman dari reform mengatakan you listen to the word of God and you be faithful to obey God, word of God. Your faithfulness is the sign that you have faith. Faithfulness sama faith itu dijadikan satu. Kesetiaan sama iman itu tidak bisa dipisahkan. Itu speaker yang baik, cocok dengan suara asli. Itu namanya fidelity. Fidelity itu artinya faithfulness. And faithfulness berdasarkan faith. Faithful kepada apa? Faithful to the original truth. Mengapa reform begitu penting? Karena reform mau kita punya pengertian firman, kita punya iman itu setia persis kepada yang aslinya di Alkitab. Kalau Alkitab mengatakan kebenaran dan kita sembarangan, kita tidak setia. Itu bukan iman. Maka iman berarti kesetiaan kepada kebenaran yang asli. Itu namanya iman. Mengapakah kita begitu tuntut? Kalau pendeta khotbah tidak beres, kita tidak senang. Kenapa kalau murid kita lulus tapi khotbahnya ngawur, kita tidak mau pakai dia? Kenapa kalau ada pendeta kita khotbah, saya minta dia khotbah dengan sungguh-sungguh cocok dengan Alkitab? Karena itu tuntutan. Itu faithfulness and faith and the truthfulness and the original truth. Itu kelop menjadi satu. Allah dengan jujur memberitakan firman yang benar kepada kita. Kita benar-benar mengerti. Benar-benar memberitakan, benar-benar memberikan interpretasi yang setia. Itu namanya iman. Dan iman ditegakkan karena kesetiaan kepada kejujuran, kebenaran. Itu namanya iman. Kita bersyukur kepada Tuhan. Karena dari permulaan itu rasul-rasul dengan setia mencatat semua kalimat yang daripada Yesus Kristus. Sehingga turunkan kebenaran yang asli dari Tuhan. Yaitu firman menjadi daging. Dengan daging yang bersuara, dia memberitakan firman yang tidak kelihatan melalui bahasa yang kita ngerti. Lalu firman yang mengandung pengertian itu dipelihara oleh rasul dan diberitakan kepada kita, diinterpretasi melalui pekerjaan Roh Kudus ke dalam hati orang-orang dari zaman ke zaman, sehingga teologi yang benar turun kepada kita. Pada waktu penyelewengan terjadi, ada orang yang setia kepada Tuhan marah. Itu Martin Luther. Itu Johannes Calvin, itu Zwingli, itu Melanchthon, reformer. They feel so bad when the word of God have been twisted. The reformers
cannot stand when the word of God wrongly interpreted. Telah menyelewengkan, mentafsirkan salah, tidak setia, tidak lagi sesuai dengan arti sesungguhnya kebenaran firman Tuhan. Para reformator bangkit berdiri, mereka melawan, mereka berani berkata, dan itu menjadikan gereja itu ada tradisi reformasi, ada reform theology. Apa itu? Faith. Faith apa? Faithfulness to the original truth. Apa itu iman? Iman adalah kesetiaan kepada kebenaran yang asli. Semua 1, 2, 3. Iman ada kesetiaan kepada kebenaran yang asli. Poin ini kita terima dulu karena istilah faith, fide, pistos, fidelity itu artinya adalah kesetiaan kepada yang benar, yang asli. Lalu orang yang mempunyai kesetiaan ini, itu orang disebut orang beriman. Maka di dalam definisi saya, iman adalah pulangnya rasio kembali kepada kebenaran. Pulangnya rasio yang terhilang kembali ke rumah kebenaran Allah. The prodigal reason return to the original truth. The prodigal emotion return to the holy love. The prodigal volition return to the original will of God. Pikiran kita yang tadi menyeleweng, sekarang kita balik. Jangan lagi melacur, jangan lagi berselingkuh, jangan lagi tersesat. Biar pikiranku kembali setia kepada kebenaran. When your reasoning power, your creator reasoning power, return to the creator's truth. That is faith. Iman bukan aku percaya, bukan itu. Pikiranmu kembali setia, pikiran yang terhilang kembali setia kepada kebenaran Allah. Itu namanya iman. Dan iman itu bukan hanya pengetahuan, itu satu arah pengembalian. The return of the prodigal reasoning, the return and the change of direction. That is faith. Iman itu satu perubahan. Besok malam saya akan menjelaskan lebih lagi. Saudara, apa yang kau terima di sini sulit kau terima di buku apapun. Dan ini akan menjadi semua harta benda daripada gerakan reform menjadi sumbangsi kepada dunia. The return of prodigal reason and be faithful back to the original truth as being revealed by God. That is faith. Jadi dengan demikian Martin Luther mengerti. Dia yang rasio kita itu seperti pelacur. Pelacur itu apa sih? Siapapun dia mau, asal ada duit jadi suami. Dia boleh jual badannya. Dia boleh adakan seks dengan pria manapun. Yang tua, yang sakit, tidak peduli, asal kasih uang. Dan dia itu memberikan kesukaan yang palsu, yang tidak jujur. Kepada orang yang bukan dia cintai. Karena yang dia mau itu bukan orangnya. Yang dia mau uangnya. Itu namanya pelacur. Pelacur itu selalu dihina. Padahal pelacur itu tetap dicintai oleh Tuhan. Dan Tuhan mau mereka bertobat. Jangan kita menghina. Tetapi pelacuran dan orang yang jual diri, jual seks hanya untuk uang, itu orang yang rendah sekali. Di dalam semua kebudayaan dan semua negara, tak pernah orang pelacur dianggap satu pekerjaan yang anggun. Tidak. Selalu dianggap paling rendah. Dan pelacuran bukan hanya di dalam tubuh dan seks. Pelacuran bisa terjadi dalam hati dan otak. Kalau hatimu mencintai setan, engkau pelacur rohani. Kalau otakmu mencintai yang tidak benar dan menyeleweng dari kebenaran, otakmu pelacuran rasional. Mengerti maksud saya? Itu sebab Tuhan mengatakan, return to me. Keep your heart to me. Kembalilah kepadaku. Berpalinglah kepadaku. Berikanlah hatimu kepadamu. Seumur hidup kau harus memelihara hatimu. Lebih daripada memelihara apapun. Karena segala sesuatu keberhasilan seumur hidupmu berasal daripada hatimu. Keep your mind. Keep your heart. Keep your will. Keep your spirit. And only please me. Menyenangkan aku. Karena aku penciptamu. Aku juru selamamu. Engkau bilang, Tuhan, aku mau kembali. Rasioku kembali kepada kebenaranmu. Emosiku kembali kepada cinta kasihmu. Kemauanku, keinginanku kembali kepada kehendakmu.
Dan kelakuanku kembali kepada pimpinan jalurmu. Nah itu namanya faith. Ini namanya iman. Di dalam 3 malam ini mari kita mengerti iman sampai ke tuntas. Sumsum tulang sunsunnya arti iman. Yang dikatakan seluruh kitab suci. Kedua, iman mempunyai unsur trust. Trust berarti mempercayai akan watak objek yang kita percaya tanpa mengetahui segala mendetail. Saudara-saudara, satu kapal berlayar di atas permukaan laut. Kapal itu tidak ada dasar. Maka kapal itu terapung-apung. Kapal itu tidak ada jangkar yang boleh menembus sampai permukaan laut yang dalam sekali. Karena apa? Hanya dekat pantai baru bisa jangkar diturunkan karena dekat. Tetapi kalau sudah jauh dari pantai, jangkar ikut diturunkan tergantung-gantung dengan rantai itu. Kalau patah, jangkarnya hilang, kapal ini berlayar, tidak ada jangkar. Jadi jangkar itu terbatas. Tapi air dalamnya itu mungkin hampir tidak terbatas. Masih terbatas. Tapi tidak tahu. Sehingga jangkar yang pendek dan itu pedalaman laut yang begitu tinggi. Apa relasinya? Relasinya adalah saya berada di permukaan air. Kenapa berani maju terus? Karena saya tahu berapa jauh bawah itu. Tidak. Saya tahu paling penting bukan berapa jauh dalamnya. Paling penting kapal saya tidak bocor. Nah ini kalimat penting loh. Kalau kalimat ini engkau tidak mengerti. Kapalnya kalau bocor meskipun dangkal itu bahaya. Kalau tidak bocor meskipun dalam tidak bahaya. Ngerti? Saudara tahu dari Jawa sampai Hong Kong. Ini perlautan ini ada laut daripada South China Sea dari Jakarta, Singapura, Kalimantan, lalu Saigon, terus Filipina sampai Hong Kong. Ini perairan ini tidak lebih dari 200 meter tingginya, tidak dalam. Tapi setelah Filipina, timur Filipina langsung turun 11.000 meter dalamnya. Bayangkan ya, ini 200 meter. Itu 11.000 meter. 11.000 meter dalamnya cukup menanam gunung Himalaya yang tertinggi Everest Mount ke dalam. Cuma 8.840 meter. Masih sisa 3.000 meter. Itu tanah paling dalam. Laut yang paling dalam di dunia. Justru di pinggir Filipina. Dekat Filipina sebelah kiri, sebelah barat. Cuma 200 meter. Sebelah timur begitu rendah. Lalu kapal semua berani di sini, tidak berani di situ. Kalau tidak lewat situ, tidak bisa ke Amerika dong. Tidak bisa ke Hawaii dong. Maka harus lewat situ. Waktu lewat situ, mereka bukan perlu tahu sekarang berapa meter. Sekarang berapa meter. Perlu tahu cuma satu hal. Kapal saya tidak bocor. Apa saya bocor? Kalau kapal saya bocor, meskipun lautnya rendah, saya mati. Kalau tidak bocor, meskipun dalam, saya tidak mati. Khususnya kalau tidak angin topan membalikkan saya tidak usah takut. Jalan terus. Nah ini namanya trust. Kita percaya kepada Tuhan Allah yang tidak terbatas. Lalu dengan iman. Di dalam iman itu ada satu unsur yaitu trust. Trust itu berarti kita bersandar kepada Dia. Di mana kita tidak mungkin mengerti semua. Jangan bilang setelah saya mengerti semua tentang Tuhan Allah. Baru saya mau percaya kepada Dia. Sampai mati pun engkau tidak pernah mungkin mengerti. Sekarang saya tanya. Waktu engkau berdagang sama orang. Perlu unsur trust tidak? Perlu tidak? Terima cek. Engkau tidak tahu kan cek ini betul-betul uang ada di banknya atau tidak. Tapi engkau karena percaya dia, engkau terima ceknya. Makin percaya ceknya makin tidak diuji. Karena percaya. Jadi di dalam percaya ini unsur trust. Itu penting sekali. Setiap dolar Amerika ditulis in God we trust. Tapi in American I don't trust. Ya, saya bilang sama you. Saudara-saudara. Itu istilah trust dipakai di situ. Itu karena orang Amerika dari permulaan adalah satu bangsa yang ditegakkan di atas dasar iman. Percaya kepada Tuhan. Trust. Sekarang saya tanya lagi.
Engkau waktu naik ke sini, engkau waktu duduk di kursi, engkau sudah periksa dulu tidak skrupnya kuat tak? Waktu engkau pakai sikat gigi, engkau ragu-ragu tak ada racun tak ya? Ini ada racun tak ya? Ini dalamnya beres tak? Atau setiap kali mau sikat, kirim ke laboratorium dulu. Sudah periksa, oh semua beres. Kalau sudah beres, baru sikat. Waktu engkau kirim, dilaporkan kembali. Engkau pun perlu trust kalau itu yang periksa itu beres. Betul nggak? Itu catatan beres, ketiknya tidak salah. Saya pernah diperiksa di satu laboratorium. Saya pernah kali fase, tingginya sampai 180. Itu pasti kanker, saya pasti mati. Waduh, sudah orang berapa? 180. Kita doakan hamba Tuhan ini yang setia, karena dia sudah ke surga begitu. Saya tenang aja, saya bilang saya tes lagi sekali. Tes lagi di laboratorium, langsung turun menjadi cuma berapa puluh. Berarti itu tidak bisa ditrust. Mulai hari itu saya tidak lagi pergi tes di situ. Karena cannot be trusted. Ya. Trust itu karena apa? Kenapa trust? Kalau engkau mengatakan saya percaya Tuhan. Kenapa engkau percaya Tuhan? Engkau sandar kepada kenapa engkau sandar kepada Tuhan? Apakah Tuhan patut disandarkan? Tuhan yang mana? Kok kita mau trust kepada dia? Ini trust. Saudara saya tanya lagi. Waktu engkau menikah, engkau sudah membuktikan istrimu beres? Yang sudah nikah jawab dong. Waktu engkau nikah, engkau sudah betul-betul tes semua sampai dia beres baru nikah? Engkau bilang gua sendiri tidak beres kok. Kau tes orang lain. Pokoknya mau sama mau sudahlah. Begitu aja. Saudara-saudara, saya mau tanya lagi. Waktu engkau menikah sama orang, engkau menikah dia yang akan datang atau menikah dengan dia yang sudah lewat? Engkau bilang bingung ini. You marry her past or you marry her future? Jawab. Kalau Inggris lebih ngerti ya. Saudara menikah dengan seseorang, menikah hari depannya kan? You tidak menikah sama hari sebelumnya kan? Hari depannya jadi apa you tahu enggak? Enggak tahu. Ada orang nikah baik-baik 2 tahun lagi istrinya gila? Ada enggak? Ada. Kenapa? Lu yang jadikan dia gila kali ya. Adakah orang yang nikah sama seorang perempuan 2 tahun kemudian dapat kanker? Ada kan? You tadinya tidak mau menikah sama orang kanker kan? Tapi setelah jatuh cinta, sudah jatuh cinta, betul-betul cinta sampai tidak bisa cabut lagi kembali. Baru tahu dia kanker. Engkau bagaimana? Engkau sekarang nangis, doa, minta Tuhan kasih uang untuk cukup pengobatannya. Pokoknya sudah cinta, tidak bisa cabut lagi. Ya, ini semua waktu engkau menikah sama seorang, engkau nikah sama future-nya kan? Tetapi engkau belum pernah bisa membuktikan future kan? Engkau hanya bisa membuktikan past-nya. Engkau membuktikan past-nya, tapi nikah sama future-nya tidak gendeng. Engkau tahu tidak ini namanya apa? Namanya tidak masuk akal. Maka rasionalisasi, rasionalisme, dan rasionalis akan digugurkan. Postmodern sekarang sudah sadar di dalam 300 tahun yang lalu kita terlampau terikat dan terikat oleh kemutlakan rasio yang kita yang memberikan kemutlakan itu. We absolutize the reasoning power and we trust too much on the reasoning power and we have been enslaved by the rationalism in past 300 years. Maka postmodern mau berubah, mau balik, mau lepas daripada ikatan itu. Lalu saya mau tanya sama engkau, bagaimana kita bisa menikah dengan sesuatu orang yang hari depan apapun kita tidak tahu? Itu namanya trust. Tanpa trust tidak ada hidup yang bisa melangkah. Setiap langkah kita lewatin berdasarkan satu dasar. Saya ada kemampuan trust. Saya tidak tahu semua dari Allah. I do not know everything about God. But I know God knows everything. Aku tidak mengetahui segala sesuatu tentang Allah. Tapi aku tahu Tuhan memegang segala sesuatu. Itu trust. Tanpa trust tidak ada iman. Dan iman dalam unsurnya pertama
itu adalah kesetiaan, kejujuran kepada kebenaran yang asli. Dan Allah yang berjanji, yang boleh kita imani, yang boleh kita menaruh trust, adalah Allah yang jujur, yang kekal, yang tidak berubah, yang tidak pernah menipu kita. Dan itu menjadi sesuatu fondasi. God can be trusted. Our faith will not in vain. Iman kita tidak akan menjadi kosong. Kita tidak beriman kepada yang tidak patut diimani. Karena Tuhan itu Tuhan yang sejati, yang jujur, yang kekal, yang tidak berubah. Maka kita perlu trust kepada Dia. Kita boleh trust kepada Dia. Banyak perempuan ditipu oleh laki-laki. Karena mereka terlalu ingin dipuji. Kalau seorang pria mengatakan, "You are the most beautiful lady I have met in my life." Wah, engkau mulai tidak bisa tidur sepanjang malam. Kalau nak nikah sama ini, sama siapa lagi? Ini orang paling mengerti aku, paling melihat aku paling cantik. Saudara tahu tidak, dia ngomong kalimat itu 1 hari 3 kali. Kepada banyak perempuan yang lain. Nah, engkau kira dia jujur. Kalau dia tidak jujur, lalu engkau trust, you bodoh. Jadi kalau dia jujur baru you boleh trust. Trust is based on the faithfulness. And faithfulness is based on the honesty, or the sincerity, or the unchangeable, of the eternal substance. Itu cuma Tuhan. Banyak orang itu begitu gampang trust orang lain. Engkau bilang, saya kemarin, you tidak lupa ya, aku setelah memberikan jantungku yang hanya Esa. Jantung satu-satunya. Sudah aku serahkan kepadamu. Sekarang bagaimana engkau? Kapan ya lu kasih jantung sama gua ya? Kok lupa lu? Karena banyak si cewek yang kasih jantung jadi jantung. Yang you punya saya taruh di mana? Oh, aku cari. Kemarin aku lupa bawa pulang. Engkau sudah serahkan jantungmu kepadaku. Aku taruh di kursi. Waktu dilihat, tidak ada. Lalu tanya sama pembantu di situ. Kemarin ada sebungkus barang yang goyang-goyang gini. Luarnya plastik hitam, dalamnya merah. Saya taruh di sini. Lihat, yuk lihat. Kemarin lihat tapi aneh kok goyang-goyang gini. Aku juga tidak apa-apain. Terus akhirnya saya masuk keluar lagi, tidak ada. Saya lihat anjing sudah makan itu. Yuk serahkan jantung kepada orang yang kau kira bisa dipercaya. Dia sudah sembarangan taruh, lalu anjing sudah makan. Yuk serahkan imanmu kepada yang tidak patut diimani. Dan yang tidak patut diimani adalah penipu di dalam bidang agama. Saudara-saudara, ada anggota yang betul-betul mencinta Tuhan. Uangnya diserahkan kepada pendetanya, dicuri, ditipu, diambil. Ada orang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, seumur hidup melayani di satu gereja. Di mana gereja itu pendetanya penipu. Pendetanya gereja. Pendetanya bukan untuk Tuhan. Saya berkata 2 minggu yang lalu, gereja kita akan jadi. Dan tidak ada 1 inci tempat yang kita buang. Tidak ada 1 rupiah yang kita korupsi. Sehingga semua persembahan, percaya akan dipakai baik-baik untuk pekerjaan Tuhan. Kalau Tuhan bukan setia, bukan jujur, bukan kebenaran, buat apa kita sandar kepada Dia? Tapi kalau Dia betul-betul Tuhan yang setia, yang tidak berubah, yang jujur, yang kekal, kenapa engkau tidak sandar? Jadi iman itu mempunyai unsur bersandar, trust. Trust itu tidak bisa dimengerti dengan bukti. Tidak dimengerti sebelumnya. Tapi karena the character itself is the assurance, so I trust. Kalau Allah itu sejati, maka kepercayaanku itu tidak salah. Kalau Allah itu jujur, saya bersandar kepada Dia, tidak menyesal. Kalau Allah tidak berubah, saya tidak usah khawatir takut akhirnya terjadi apa-apa. Karena Dia tidak berubah. Saudara-saudara, trust. Kedua, unsur yang penting, understanding. You know. Even though you trust before you know. But you should know to follow your trust. Maka Paulus mengatakan, I know whom I believe. Aku mengetahui siapa yang ku percaya. Jadi di sini percaya dulu atau pengetahuan dulu? Jawab. Percaya dulu kan? I know whom I believe. Whom I believe. Now I know. The knowing of the object of faith is growing all the time. Senantiasa kita bertumbuh pengertian tentang siapa yang kita percaya.
Jadi kita percaya, kita trust kepada dia. Tapi dia adalah Tuhan yang mewahyukan kebenaran kepada kita. So we learn more and more from His revelation than who He is. Tak mungkin orang yang percaya kepada Tuhan pertama kali dia sudah mempunyai pengetahuan seperti seorang teolog yang mengajar teologi sudah 10 tahun. Karena di situ pengetahuan sudah diolah, sudah dipelajari, sudah dimengerti. Tetapi tidak tentu teolog yang mengajar tentang ketuhanan sudah 10 tahun imannya lebih besar dari orang baru percaya Tuhan hari pertama. Mengerti maksud ini? The day when you believe, probably you got very big faith without many understanding. And the day after you know God for 10 years, probably you know and you lost your faith. Di sini iman sama pengetahuan bisa kontradik, bisa berlawanan, tidak tentu sejajar. Itu sebab, saudara jangan kira engkau sudah menjadi hamba Tuhan, sudah menjadi majelis, sudah menjadi pengurus, sudah menjadi lulusan sekolah teologi, engkau pasti rohani lebih baik. Tuhan berkata kepada gereja di Efesus, kau ini baik, itu baik, semua baik. Tapi aku tegur kamu satu hal, kau telah kehilangan hatimu, cinta kasih yang semula. Jadi, when knowledge is increasing, your love can be decreasing. When your understanding of God is enriching, and your faith is decaying. Itu mungkin saja. Tetapi bagaimanapun pengetahuan tidak boleh tidak ada. Maka Augustinus mengatakan, apa sih hubungan antara iman sama rasio? Apakah sih hubungan dengan percaya sama pengetahuan? Dia mengatakan, percaya seperti mata yang melihat di tempat yang jauh. Oh, I see. Dia sudah melihat jauh sekali. Karena matanya tajam. Melihat jauh dengan terang. Sudah lihat. Lalu otak mengatakan, please tell me what you see. That is reasoning. Reasoning want to follow. Reasoning want to understand what have been seen by faith. Apa yang sudah dilihat oleh iman, dikejar-kejar oleh rasio. Nah, orang-orang yang ada iman tidak rasio, maka mereka akan kurang pengertian yang limpah untuk membagi-bagi iman kepada orang lain. Tetapi orang yang mempunyai iman yang dibubuhi dengan pengertian sepenuhnya, mereka akan gampang menjelaskan kepada orang lain dalam kesaksian dan penginjilan mereka tentang apa artinya iman. Nah, saudara-saudara, in between faith and reasoning, orang reform berbeda dengan orang Kristen yang lain. Orang Kristen yang lain mungkin tidak menuntut keseimbangan akan dua hal ini. Tapi orang reform menuntut kita harus menjadi seorang rasional. Orang reform harus rasional. Tapi kita bukan rasionalis. We should be very, very rational without being a rationalist. Rasionalis mengutamakan otak, pengertian, rasio, logika, epistemologi. Dan melampaui iman kepercayaan, melecehkan iman yang terus-menerus bersandar kepada Tuhan. Itu rasionalis. Mereka mentaklukkan semua kebenaran harus di bawah rasio, diakui oleh pikiran. That is crazy. Tetapi orang reform tidak. Rasio harus takluk kepada firman Tuhan. Firman Tuhan yang memimpin pengertian kita. Pengertian kita berdasarkan apa yang diwahyukan oleh Tuhan. Dan apa yang Tuhan wahyukan memimpin seluruh pikiran kita kembali setia kepada Dia. Ini namanya rational Christian. A rational Christian is a Christian try to understand the more and more about the truth of God. Selain we return to the truth, we understand truth. Kembali kepada kebenaran, itu iman. Bersandar kepada Tuhan, itu iman. Mengerti kebenaran yang diwahyukan Tuhan, itu sebagian dari iman. Selain trust, understand. Saudara-saudara, kita selalu nyanyi satu lagu, trust and obey. Trust and obey. Sudah trust, obey. So, obey, trust lagi, obey. Understand, don't understand, I don't know. Pokoknya trust and obey. Dari satu lagu engkau nyanyi, engkau sudah tahu ini yang menulis teologinya sampai di mana. Begitu engkau baca terus, langsung lihat lowongan di mana.
Kekurangan di mana? Lubangnya di mana? You are trained. Saudara sedang di-train. Di dalam khotbah saya, aku melatih engkau mempunyai otak yang tajam, mengetahui tidak beres di mana. Dulu seorang missionary reform yang mengajak saya untuk mengerti teologi reform dan menganjurkan saya pergi ikut satu retreat. Akhirnya dia mati di mimbar setelah khotbah satu, langsung mati. Orang itu saya masih ingat di dalam hatiku untuk selama-lamanya. Dia mengatakan, please talk to me 10 sentences. And within 10 sentences, I know your spirituality, your faith, and your heart, your character. Bicara 10 kalimat, ngomong apa saja. Saya setelah dengar 10 sampai saya tahu imanmu sampai di mana. Teologimu apa. Kejujuranmu, watakmu. Kira-kira apa. Dia tahu. Saya kaget loh. Waktu saya masih muda. Dengar kok ada seorang bisa mengatakan kalimat seperti ini. Pelan-pelan saya mengerti ini dasar dari Alkitab. A spiritual man penetrates to all things. He knows everything. Seorang rohani itu mengerti jelas. Ngomong-ngomong sudah tahu. Orang Prancis mengatakan sekalimat yang mirip. Except you keep your mouth closed. Otherwise, when you talk about others, at the same time, you recommend yourself. Kecuali engkau tutup mulut dan ngomong apa. Kalau engkau ngomong, langsung ngomong tentang orang lain pun saat yang sama sedang memperkenalkan dirimu siapa. Saya dulu baca kalimat-kalimat kayak gini tuh, aduh terkesan sekali. Mikir penasaran mau tahu kenapa. Itu very deep philosophy of life. That's true. Saudara-saudara. Understand whom you believe. You know whom you believe. Paulus berani mengatakan satu kalimat. Engkau baca suratku. Lalu engkau mengetahui berapa dalamnya aku mengerti tentang Kristus. Hebat sekali. Begitu hebat. Kalimat ini keluar dari mulut dia. Kok dia tahu ya. Aduh bisa tulis sampai gini. Dia mengerti Kristus berapa dalam. Melalui kita baca suratnya kita akan mengerti. Jadi saudara-saudara. Sama-sama beriman kepada Tuhan. Yang mengerti berapa lain. Sama-sama mentafsirkan satu ayat. Dari pentafsiran tahu pikiranmu dalam sampai di mana. Saya bukan lagi anak muda. Ada ayat-ayat yang penting yang saya pikir sampai berapa tahun baru tuntas. Setelah saya kira saya tuntas, berapa tahun lagi saya kira. Belum ngerti. Makin lama makin kurang ngerti. Karena dalamnya Alkitab ini begitu hebat. Sehingga kita berpuluh-puluh tahun mengabarkan Injil, memberitakan firman. Terakhir 8 tahun saya kira di dalam expository setiap minggu 5 kota besar. Jakarta, Singapura, Kuala Lumpur, Hong Kong, Taiwan. Saban minggu keadaan yang seperti sulit diterima oleh tubuh manusia. Tapi setiap kali saya khotbah, yang sudah saya khotbahkan di sini, khotbahkan lagi di lain negeri, lain. Pengertian tambah. Mendadak ada satu pencerahan, pengertian yang disadarkan oleh Roh Kudus. Sehingga saya memperdalam. Satu kalimat orang tua mengatakan, you know this, and you know this, and another 10 years you only know this. No, you know more about this. Seperti engkau menggali sumur. Meskipun sumurnya tidak pindah lain tempat. Tapi makin dalam, makin mendapatkan limpahnya anugerah Tuhan sedalam-dalamnya. Firman Tuhan begini. No more. Petrus berkata, bertumbuh-tumbuhlah. Bertambah-tambahlah dalam anugerah dan pengetahuan. Banyak orang Kristen ingin tambah anugerah Tuhan. Tambah uang dong, tambah berkat dong, tambah kelancaran, tambah kepada saya segala kemakmuran dunia ini. Tapi sedikit orang Kristen mau minta Tuhan, tambahkan pengertian tentang firman-Mu. Makin lama makin ngerti, makin lama makin mengerti. Ayat yang sama, engkau begitu limpah, begitu dalam, engkau khotbah tidak habis-habis. 3 minggu yang lalu di Hong Kong, saya disuruh berdiri hadapan umum. Mereka memberikan satu buku setebal kitab suci kepada saya. Kertasnya tebal-tebal sekali. Waktu saya lihat, saya kaget. Ratusan orang tulis
selama 8 tahun saya pergi ke Hong Kong 275 kali. 1 tahun kira-kira 33 sampai 40 kali. 8 tahun. 275 kali mengunjungi Hong Kong terus. Lalu apa yang mereka dapat? Berkat besar, perubahan mereka, iman dikuatkan. Satu-satu tulis di situ. Saya terharu sekali. Nah, saudara-saudara, waktu saya menghadapi mereka, saya baru sadar. Saya sudah mengunjungi selama 8 tahun 275 kali di Hong Kong. Lalu saya waktu khotbah tentang Ibrani, ayat yang sama. Saya khotbah lagi di Taiwan, lain. Waktu saya memperhatikan, ditambah oleh Tuhan pengertian lebih dalam lagi, sedikit demi sedikit demi sedikit. Sehingga banyak ayat yang saya sudah khotbahkan 30 tahun yang lalu. Sekarang saya khotbahkan lagi banyak hal yang lain. Karena apa? Ditambah oleh Tuhan. Knowledge, understanding. You return to God. You trust in Him. And you understand Him. Ini yang ketiga. Yang keempat, di dalam iman, engkau bukan saja setia kembali kepada Dia. Bukan saja bersandar kepada Dia. Bukan saja mengerti tentang Dia. Engkau mentaati Dia. Ya. Trust and obey. Sekarang poin terakhir muncul. Obey. Tuhan mau engkau kemana? Engkau bersedia? Abraham mengatakan iya. You mau saya kemana? Saya bersedia. Kalau Tuhan yang mau, saya bersedia. Manusia terlalu banyak memikirkan tentang untung ruginya diri. Mungkin tidak mungkinnya situasi. Setuju tidak setujunya keluarga. Waktu saya meninggalkan Malang, saat itu saya berposisi paling tinggi. Di saat saya ketua yayasan. Saya mempunyai hak lebih besar dari siapapun. Waktu saya meninggalkan kota Malang, saya bukan karena dirayu gaji lebih besar. Atau tempat lebih enak, posisi lebih tinggi. Terus terang, tahun 76 Timothy Chow meninggal dunia di Hong Kong. Langsung ditulis surat saya mengganti dia menjadi uskup daripada gereja Santa Rohani seluruh dunia. Saya tolak. Kalau saya mau posisi tidak di sini, apalagi mulai seru gerakan reform, tidak ada honor, tidak ada yang undang, tidak tahu makan dari mana. Waktu saya pindah dari Malang, seluruh keluarga Jakarta, 7 orang, perlu 2 pembantu, dan tidak ada honor 2 tahun. Saudara-saudara, bayangkan bagaimana menghidupkan keluarga yang besar, 4 anak, 1 istri, 1 mertua, dan perlu 2 pembantu, tapi tidak ada honor 7 tahun. 7 bulan tidak ada honor. 2 bulan, 3 bulan, sampai 24 bulan. Setelah KRI ada sedikit uang, saya kira sudah bisa membayar, baru saya terima honor. Itu tidak gampang bukan? Murid-murid saya belum belajar ini. Dan banyak murid belum belajar yang penting-penting. Sudah kira mereka sudah belajar teologi banyak, sudah pinter. Dari 0 menjadi gerakan reform Injil yang sekarang ini. Itu perlu iman. Dan iman itu perlu ketaatan. Pada waktu Tuhan mengatakan pergi. Tuhan berkata, aku memimpin engkau kepada tempat yang tidak tahu hari depan bagaimana. Tidak apa-apa. Pokoknya you yang pimpin, saya ikut. Saudara, saya tanya, Abraham dipanggil Tuhan umur berapa? Berapa? 75. Abraham mati umur berapa? 175. Saudara tahu tidak? Waktu Tuhan mengatakan keluar dari rumahmu, keluar dari tempat bapamu, keluar daripada bangsamu, pergi ke tempat yang aku akan pimpin. Di mana itu? Tidak usah tahu. Itu namanya panggilan Tuhan. Saya paling takut sekarang pemuda bilang sama saya berbeban di sini. Bukan berbeban, lebih suka di sini. Saya sekarang takut sekali orang mengatakan bebanku, beban. Beban itu berat. Beban itu sulit. Beban itu kadang-kadang tidak ada uang. Itu namanya beban. Tapi tetap rela. Aku lebih suka melayani di sini. Terus terang saja. Aku lebih suka melayani di sini. Jangan menipu, aku berbeban di sini.
Istilah-istilah teologi yang paling rohani sudah dipakai sembarangan oleh mulut-mulut yang tidak setia. Saudara-saudara, waktu saya rasa berbeban di Jakarta, betul-betul berbeban. Siapa yang undang? Tidak ada. Ada gereja reform? Tidak ada. Ada honor? Tidak ada. Makan apa? Tidak tahu. Tinggal di mana? Tidak tahu. Mertua yang sudah umur tua pun ikut saya datang ke sini. Lalu, yuk dipanggil gereja mana? Dikasih honor berapa? Tidak ada. Nah, gimana hidup? Iman. Iman itu ketaatan. Iman itu tidak tanya hari depan bagaimana. Iman itu berkata Tuhan, betul-betul engkau pimpin aku pergi. Lalu kalau engkau tanya saya, kenapa Pak Tom pindah ke Jakarta? Kenapa bikin gerakan reform? Karena di Indonesia tidak ada satu kubu yang kuat mempertahankan ajaran kitab suci yang murni. Saya melihat gerakan-gerakan gereja besar sudah mulai menuju kepada liberalisme. Karbar masuk, Brunner masuk, Gegorten masuk. Dan ajaran-ajaran daripada JETP, ajaran-ajaran daripada itu Tübingen School, ajaran daripada higher criticism sudah masuk. Kubu yang lain, kubu Injili yang mungkin menjadi timur, menjadi barat, tidak menentu hari depan kemana. Evangelical can be everything. Nah, saya lihat Katolik tidak ada perubahan. Saya lihat karismatik tidak memperhatikan teologi dan doktrin. Doktrin tidak penting, yang penting kuasa Tuhan. Kembar-kembar berapa puluh tahun. Lalu saya mengatakan, God, who should stand firm on your word and preach your Bible with the faithfulness to the heritage of the teachings from apostles. Siapa yang harus setia mengabarkan firman-Mu sesuai satu warisan daripada iman yang dikabarkan oleh rasul-rasul. Saya mengatakan Indonesia perlu satu kubu reform. Kubu reform menentang ajaran liberal dan ajaran daripada simpang siurnya yang tidak bertanggung jawab. Perlu satu reform. Reform kubu. Maka saya dirikan gerakan reform. Saudara-saudara, sekarang kita sudah melewati lebih dari 23 tahun. 84 speak pertama. Hasilnya kita lihat orang yang bersaksi pernah ikut itu speak dari permulaan. Dan mereka melayani Tuhan sampai sekarang. Di dalam kira-kira 21 tahun ini. Semenjak Street Surabaya didirikan 86 sampai sekarang. 21 tahun. Semua kota yang pernah dididik di dalam kelas reform sudah lebih 10.000 orang di Indonesia. Dan saya mendirikan Reform Institute di Amerika selama 10 tahun yang datang belajar lebih daripada 600 sampai 1.000 orang. Di antaranya 100 lebih PhD. Sudah Doctor of Philosophy datang belajar teologi reform di Amerika. Sampai 2006 saya tidak lagi masuk kelas. Selesai. Tugas serahkan kepada orang lain. Saudara-saudara, obey, trust, understand. Saya memberikan satu contoh yang sangat sederhana. Tapi contoh ini akan terus saya pakai. Kecuali ada contoh lebih baik. Sekarang saya minta satu orang. Yonatan naik ke atas. Yang main piano Yonatan naik ke atas. Sekarang saya akan tutup matamu. Sampai engkau tidak bisa lihat apapun. Dengan kainmu kotor, nak kotor tanggung sendiri. Bisa lihat enggak? Nggak bisa, man. Nggak bisa lihat ya. Nah, Alkitab mengatakan iman adalah satu bukti bagi hal yang tidak kelihatan. Sekarang engkau tidak kelihatan, lalu buktimu di mana? Dasimu licin sekali. Engkau lihat tidak? Enggak. Enggak. Ini berapa? Ini? Enggak tahu. Ini? Dia benar-benar tidak lihat ya. Karena dia tidak lihat. Jadi dia tidak boleh bersandar kepada matanya.
Dia tidak boleh bersandar kepada apa yang dia lihat. Saya mau sekarang memberitahu apa itu iman. Engkau percaya saya nak? Percaya Pak Tong. Kenapa percaya saya? Karena percaya. Baru dengar khotbah sudah ngawur. Percaya karena percaya. Sekali lagi, you percaya saya nak? Percaya Pak. Kenapa percaya? Karena Pak Tong bisa dipercaya. Nah, ini sudah lebih baik kan? Trustworthiness ya. Objek yang berwatak bisa disandarkan. Itu menjadi alasan saya percaya. I know whom I believe. Because God is trustworthy. Allah itu setia. Maka aku percaya. Sudah mulai kena ya? Ya, you percaya. Sekarang saya mengatakan sesuatu. Apa yang saya katakan tidak akan merugikan kamu. Saya tidak akan menipu kamu. Saya tidak akan merusak kamu. Jadi kau mau tak ada? Mau. Mau. Ya, saya sudah katakan, I'm not going to harm you. I'm not going to cheat you. I'm sincere and honest to you. Sekarang putar ke kanan. Satu langkah ke depan. Satu langkah lagi. Biasanya kamu jalannya langkah besar. Kenapa sekarang jadi kecil? Jadi sekarang dia ada iman tapi kurang trust. Karena dia, wah jangan-jangan ditipu. Tadi dia bilang, aku percaya kau tidak tipu saya. Sekarang saya satu langkah. Jadi di antara dia punya percaya sama dia tindakan ada jarak ya. Saudara jangan ketawa. Jangan ketawa. Tapi engkau pikir apakah itu relasimu dengan Tuhanmu? Karena kita bilang aku percaya, aku percaya. Waktu betul-betul diuji, langkahnya kecil. Sama. Di depanmu itu sudah tidak ada tempat selevel kakimu. Tapi turun 25 cm. Sekarang silakan maju ke depan tapi turun. Maju lagi 2 langkah. Dia sekarang sambil maju, sambil coba-coba. Karena iman dia itu sedang teruji. Iman pendengaran sudah ada. Iman pengetahuan sudah ada. Iman menjalankan itu belum kuat. Seperti kamu dan saya. Putar ke kiri. Geser ke kanan 1 langkah. Saya bilang 1 langkah, dia 2 langkah. Karena dia potong 50% perkataan yang saya katakan. Itulah kita baca kitab suci, kita selalu potong persen. Sekarang putar ke kiri. Putar ke kiri. Putar ke kiri. Semua lihat ya. Silakan duduk, belakangmu ada kursi. Silakan duduk, belakangmu ada kursi. Ya, senggol dulu. Baru duduk. Jadi imannya separuh palsu. Saudara-saudara, saya kira saya sudah khotbah 1 jam tidak sejelas contoh ini. Karena kita selalu bilang Tuhan aku beriman. Waktu Tuhan mengatakan kalau engkau beriman, langkah, duduk. Engkau silakan. Saudara sudah mengerti? Biar Roh Kudus sekarang menegur kita. Apakah kita orang betul-betul beriman? Mengapa sampai sekarang
engkau sudah tahu panggilan Tuhan menjadi hamba Tuhan, engkau belum langkah. Mengapa engkau sudah dapatkan pencerahan begitu jelas, engkau belum bertindak? Jangan pulang di dalam retreat ini, bereskan imanmu kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk segala sesuatu yang kami sudah dengar. Kami bukan hanya mau menerima sebagian pengetahuan baru untuk kami khotbahkan lagi kepada orang lain. Kami mau menguji diri kami. Apakah kami orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan? Pimpinlah kami selangkah demi selangkah sampai kami terbongkar, terekspos, ditelanjangi oleh Tuhan di bawah sinar cahaya Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh mengkoreksi diri kami, boleh memperbaiki iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita buka suara berdoa, minta pengampunan Tuhan, minta pimpinan Tuhan, minta pencerahan dari Roh Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Semua buka suara berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk segala sesuatu petunjuk, pengajaran, dan segala sesuatu kesadaran yang Tuhan berikan kepada kami. Kami berterima kasih segala sesuatu yang kami miliki adalah di hadapan Tuhan. Dan kami minta Tuhan hancurkan kuasa iblis. Dan Tuhan celikan mata rohani. Beri kesadaran, beri kepekaan, beri kepada kami pengertian yang sejati. Sehingga kami tidak menjadi orang yang menamakan diri orang beriman, tapi sesungguhnya kami berjalan di kegelapan. Dengar doa kami Tuhan. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin.
Tuhan.